selamat malam sahabat podcast Curhat bersama Nyolep. Berjumpa lagi bersama kami di acara yang pastinya kita akan membagikan nilai-nilai kehidupan yang luar biasa yang pasti akan memberkati setiap kita ya. Yes, betul. Dan pada malam hari ini saya Ana dan saya Ata. Mengingatkan kembali juga Nina untuk sahabat Curhat bersama No Life dimanapun berada sekarang, jangan lupa untuk subscribe channel kita, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya sahabat Curhat bersama No Life adalah orang yang pertama kali nih kalau misalnya ada notifikasi ya dari video-video terbaru dari channel YouTube kita ya Nak ya. Betul. Dan sahabat Curhat bersama No Life kalau ada yang mau nanya-nanya Nak, terus kalau mau curhat ya namanya juga Curhat bersama No Life ya. Ada yang mau minta didoakan atau mungkin ada yang mau konseling. Oh oke. Boleh hubungi kami di nomor 0819 081 74 kali 1. Dan kalau misalnya nggak mau kirim WhatsApp ke kita, bisa kok langsung komen aja di bawah ya Nak ya. Betul, langsung tulis di kolom komentar. Yes, betul. Dan pada malam hari ini cuma kita berdua nih. Oh, kita kedatangan? Bukan kita kedatangan. Jadi kita yang mendatangi. Sampai kita nyusul jauh-jauh karena beliau ini seorang leader yes. yang juga jam terbang. Jamnya sangat seorang gembala juga. Seorang pemimpin. Yes, seorang penulis buku juga. Betul. Dan ya ini kita coba langsung deh memperkenalkan diri. Gitu ya. Selamat malam. Aku panggilnya Pak Budi. Oh, terserah. Kok ada Pak ya kali ya. Oke. Iya. Oke, malam Pak Budi. Malam. Apa kabar Pak Budi malam ini? Baik, luar biasa, dahsyat semuanya. Oke, agak-agak mirip sama kita ya. Luar biasa, dahsyat, mantap. Terima kasih sebelumnya ya di tengah kepadatan aktivitas Pak Budi gitu ya. Mau menyempatkan diri ya. Iya, betul. Nah, Pak Budi ini sebagai seorang pemimpin di ILT. Ya, seorang gembala juga di SMCC. Dan masih banyak pasti ya. Apalagi nih Pak Budi yang bisa memperkenalkan supaya sahabat Curhat bersama No Life juga pengen tahu nih sepak terjangnya seorang Pak Budi. Kalau di Sinode kan mereka taunya gembala. Tapi sebetulnya di SMCC sendiri saya sebagai penatua karena saya berdua. Ya, karena gereja kami menganut kepemimpinan majemuk. Ya, kemudian ya itu founder di ILT, kemudian juga founder di SMA Kristen Pandega Jaya. Ya, ada beberapa hal lagi dah. Founder sekolah yang di Kupang. Oh, di Kupang. Iya, di NTT. Kita punya sekolah. Kalau pengen tahu bisa lihat di IG-nya ya. SMA Kristen Pandega Jaya. Oke, nanti kita buat di sini ya. Iya. IG-nya. Oke. Boleh. Nah, tapi awal mulanya gimana sih Pak? Mungkin bisa cerita ke kami juga ke sahabat podcast yang menyaksikan kok terpanggil untuk menjadi pemimpin bagi banyak jiwa gitu Pak. Punya hati juga untuk membapai beberapa orang yang mungkin saya kenal Pak Budi. Oke, jadi yang pasti adalah itu semua kan saya dapat itu visi pribadi artinya gitu kan. Jadi dalam arti setelah bergumul dalam sekian lama di dalam pelayanan bertobat dan mengkristal dengan semua pengalaman, akhirnya saya menyimpulkan bahwa Tuhan mau khususnya saya pribadi memberikan visi dan hati untuk melahirkan pemimpin, gitu aja. Ya, itu pun lewat perjalanan yang panjang tentunya ya. Artinya kalau saya mau cerita cukup panjang, kita lihat bergumul melihat apa sih sebetulnya ketika mulai terusik dengan kata visi. Apa ya visi saya? Sampai akhirnya mengkristal bahwa ternyata setelah saya menemukan setelah saya lihat jejak semuanya, ternyata sebetulnya nggak keluar dari situ. Yaitu melahirkan pemimpin. Makanya karena melahirkan pemimpin itulah, maka muncul yang namanya Excellent Leader Training. Waktu itu yang cuma hanya sekedar kita buat semacam outbound, akhirnya menjadi berkat buat seluruh gereja yang sekarang ada di Indonesia yang udah hampir, sekarang kita masuk tahun ke-26 ini. Nggak salah. Ke-26 tahun, ya. Oke. Dan kurang lebih hampir 14.000 anggota yang sudah pernah kita equip ya di seluruh Indonesia. 26 tahun itu. Jadi kemudian SMCC juga berdiri tahun 2006 ini tahun 18 ya kan, juga
sama bahwa kami Saints Movement Community Church, artinya Saints Movement artinya semua orang bergerak, semua orang berhak menjadi pemimpin kembali ya mengkristal. Lalu kita punya sekolah dari Pandega Jaya yang visinya juga sama, melahirkan pemimpin. Semua benang merahnya adalah melahirkan pemimpin. Jadi karena memang Tuhan maunya di situ, jadi kita bawa semuanya ke arah bahwa melahirkan pemimpin di semua aspek pergerakan kita. Gitu. Ya, cukup menarik tadi yang waktu Pak Budi bilang bahwa visi seorang Pak Budi adalah melahirkan pemimpin. Nah, tapi kalau misalnya berbicara mengenai kepemimpinan nih, pasti Pak Budi kan punya nilai atau value tersendiri ya, Pak Budi. Dan kira-kira bagaimana cara Pak Budi dengan karakter Pak Budi pasti kan beda-beda ya. Ya. Dari tipe karakter seorang pasti membedakan bagaimana cara mereka memimpin. Anda bisa dijelaskan ke kita? Iya, oke. Jadi sebetulnya kalau kita melihat leadership kan macam-macam. Makanya kalau kita melihat bagaimana seseorang mendefinisikan kata pemimpin pun macam-macam sebetulnya gitu kan. Ya, makanya saya bukan promosi waktu kita keluarkan buku Leader Sting itu kita kenapa kok judulnya Leader Sting? Saya lebih akan menyoroti dari sisi bagaimana seseorang pemimpin itu memiliki pola pikir. Ya, jadi kepemimpinan itu sebetulnya bukan metode. Karena kalau metode itu macam-macam, banyak sekali. John C. Maxwell, saya katakan bagaimana 7 prinsip menjadi pemimpin yang sukses, 20 prinsip, 40 hal. Orang lihat gitu, itu semua nggak salah, tapi orang kayaknya bertanya-tanya tuh, ini yang mana? Kok begitu beragam ya? Jadi kalau kita bicara value dalam kepemimpinan, saya lebih cenderung untuk menitik beratkan bahwa yang perlu dibenahi seseorang untuk jadi pemimpin itu bukan metodenya sebetulnya. Tapi pola dia berpikir dulu yang pertama. Apa itu artinya? Yang pertama, step pertama, untuk seseorang itu menjadi pemimpin itu bukan harus pinter ngomong, harus keren di panggung, bukan itu. Ya. Artinya Tuhan sendiri ngomong bahwa kita ini adalah pemimpin dari awal. Berarti kepemimpinan kan dari dalam, bukan dari luar. Jadi, dan kepemimpinan kan bukan diukur dari berapa banyak pengikutnya. Kalau pengikutnya udah rusak semua nih sekarang. Ya kalau kita lihat di Instagram, orang nggak ngapa-ngapain, nggak jelas, followernya banyak. Oh berarti dia lebih berhasil daripada seorang yang betul-betul memimpin di pedalaman yang tidak ada media sosial. Nah itu udah kabur lagi semuanya. Dan menurut saya bahwa bukan dari berapa banyak pengikut, tetapi berapa banyak pemimpin yang dilahirkan dalam hidupnya. Itu pemimpin yang sejati. Kemudian pemimpin dari dalam. Berarti yang pertempuran pertama seorang pemimpin tuh harusnya dia harus bisa mengalahkan dirinya sendiri. Ya, itu yang namanya keegoisan. Saya sering kali katakan begini bahwa pemimpin itu semua itu punya benih sebetulnya. Tuhan tuh udah taruh benih di setiap orang siapapun. Nah cuman benih itu kan setiap biji itu kan ada cangkangnya kan. Makanya Alkitab kan ngomong selama biji itu tidak mati, maka dia akan tetap satu saja. Tapi begitu dia mati, dia akan bertumbuh dan akan berbuah. Nah poinnya kenapa kok mati? Biji ini sebetulnya bukan mati, tapi biji itu terbungkus dengan yang namanya kulit ari. Yang selama kulit ari itu masih ada, yang namanya biji itu dia akan bisa tumbuh. Tapi dia ada di situ. Hidup tapi mati, misalnya gitu. Karena dia nggak bisa tumbuh tunas. Sampai kenapa dia jatuh di tanah jadi hidup? Karena kulit arinya kan membusuk, lepas. Begitu kulit arinya terlepas, maka tunas itu akan tumbuh, hidup. Demikian juga kehidupan kita secara kepemimpinan. Tuhan udah taruh. Tetapi ketika kulit ari ini masih akan membungkus kita sampai kapanpun, maka kepemimpinan tidak akan muncul. Dan kapan itu kulit ari itu apa? Kulit ari itu keegoisan kita. Mati bagi diri sendiri tuh ya. Ya, keegoisan. Selama kita egois, kita tidak akan pernah bisa memimpin. Tidak pernah bisa jadi pemimpin. Loh, tapi ada dong pemimpin yang egois. Ada, karena itu posisi, bukan fungsi. Itu cuman status panggilan orang. Makanya dia akan memimpin, dia akan mengeruk, memanfaatkan, bukan memberdayakan, tetapi memperdayakan. Ya kan, dia keruk semuanya untuk keuntungannya. Bisa nggak berhasil? Oh bisa, dengan dia memperbudak orang-orang yang di bawahnya. Tapi akhirnya pertanyaannya, ada nggak yang lahir pemimpin dalam hidup? Ada. Mereka akan dicetak jadi follower. Mereka akan dicetak hanya sekedar pengikut. Ya.
Jadi bukan orang yang akan satu hari dia bisa lahir jadi pemimpin. ya. Ya, karena dia akan merasa tersaingin. Begitu dia muncul orang yang hebat, dia akan merasa karena dia nggak pernah mencetak pemimpin sebetulnya. Tapi pemimpin sejati harusnya muncullah pemimpin-pemimpin yang baru. Dan pemimpin sejati lebih senang kalau yang dipimpinnya lebih tinggi gitu. Ya, Yesus berkata begitu. Yesus saja berkata begitu. Kamu akan melakukan hal yang lebih besar daripada yang diperbuat Yesus. Jadi sebetulnya Alkitab itu udah menulis semuanya. Sebetulnya tinggal kita tuh bagaimana kita memandang semuanya. Jadi seorang pemimpin itu akan berhasil ketika orang muncul. Tapi itu kan tidak semudah itu. Kenapa kok saya katakan egois itu, keegoan itu mesti dihancurkan. Orang mau memunculkan pemimpin baru itu butuh hati yang besar. Butuh proses yang panjang. Butuh investasi yang besar. Kalau orang mengeruk keuntungan sendiri, nggak mungkin dia mau investasi. Nggak mungkin dia akan mengikuti proses. Nggak mungkin dia akan dalam arti membayar mahal dengan semuanya itu. Nggak mungkin. Ya kan? Butuh waktu yang panjang, butuh semuanya. Jadi dia butuh hati yang besar. Ini kalau dia nggak mati untuk diri sendiri, hatinya nggak akan diperluas sampai kapanpun. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Budi sendiri tadi visinya melahirkan pemimpin dan sudah mencetak banyak pemimpin nih Pak. Ada nggak sih Pak misalnya orang yang Bapak pimpin tapi memang dia nggak bisa sampai jadi pemimpin gitu ya? Sesuai dan nggak mau ekspektasi memimpin Pak gitu. Budi. Harusnya nih udah diproses ya kan, nggak supaya jadi pemimpin. Tapi pada akhirnya Indian dia nggak menjadi seorang pemimpin yang Pak Budi harapkan. Iya, sekali lagi ya bahkan bahwa kita ini sebetulnya cuma alat gitu aja. Kita tuh cuma alat. Ya artinya kalau kita itu definisi itu bukan sebuah semacam pemimpin tuh seperti punya karunia. Ya memang kalau ketika kita bergerak dengan apa yang Tuhan mau, itu anointing, urapan, yang orang menyebut ergon, ya pekerjaan baik disertai Tuhan, itu iya betul. Tetapi kalau pertanyaannya apakah ada yang nggak jadi pemimpin? Loh, itu semua kembali ke orang tersebut sebetulnya. Kita ini hanya menyediakan sebuah habitat, lingkungan, lalu kemudian kita menyiapkan diri kita untuk apa? Untuk ngajarin. Contoh, kita mau ngajarin orang, tapi kalau orang itu nggak mau diajarin juga nggak bisa sebetulnya begitu. Ya, jadi yang paling utama adalah kita persiapkan hati kita adalah setiap kali kita ketemu orang, kita siapkan dia. Apakah ada yang bisa nggak jadi pemimpin? Ada juga. Gimana perasaan Pak Budi ketika hal itu terjadi? Ya, ketika kita kembali lagi bahwa kalau awal-awal, itu pasti kecewa dong, Kita udah, apalagi kalau kita udah mulai berinvestasi banyak waktu, bukan investasi apapun, waktu dan semuanya, dan ternyata seperti itu. Tetapi dengan berjalannya waktu ternyata kita semakin hari semakin kita melihat bahwa memangnya kita itu siapa, ya kan? Kita mau kecewa tuh mau apa gitu kan? Dan bahkan semuanya membuat pertumbuhan itu kan Tuhan. Manusia nggak bisa buat pertumbuhan. Apolos menanam, ya Paulus menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Berarti semua itu kita harus kembalikan bahwa pusatnya itu adalah Tuhan, Yesus sendiri. Nah, kita ini hanya bagian menanam dan menyiram. Kalau bagian kita udah selesai, itu urusannya dia dengan Tuhan. Yang penting kan sekarang kita apa kata Tuhan, bukan apa kata mereka. Iya sih. Ya kan? Jadi awal mulai pasti kecewa, tapi dengan berjalannya waktu sekarang dengan melihat semuanya kita lebih bisa santai. Ya udah, yang penting pokoknya kita lakukan ini. Dan kalau tiba-tiba sebaliknya ya, kita ngomong ya, ini yang nggak berhasil. Kalau sebaliknya yang berhasil, kita pun juga nggak perlu sombong. Nah, ngerti nggak? Dua-dua hal sama, ya kan? Kalau tadi yang kekecewaan tadi dipelihara terus, satu hari kalau sebaliknya orang ini berhasil, kita arogan, kita merasa bahwa kita lah yang mencetak mereka sampai hari ini. Dan ternyata memang enggak. Artinya kalau sudah enggak menang di area kegagalan, kita juga harus menang di area keberhasilan. Karena ujian itu yang paling utama sebetulnya. Ya kan? Kalau orang aja gagal ketika gagal malah gagal, ya berhasil dia pasti akan malah sombong. Tapi kalau kita lihat gagal, nggak apa-apa, bukan kita. Yang penting kita sudah do the best. Bagian part kita itu kita sudah lakukan. Dengan siapapun kita ketemu, bahwa kita kepingin dia jadi pemimpin. Dan pusatnya bukan kita, pusatnya tetap Yesus. Ketika berhasil sama, kita merasa ya bukan kita. Ya karena Tuhan yang membuat semuanya itu.
Nah akhirnya kita bisa apa? Feel free dengan semuanya. Mau berhasil nggak berhasil itu tergantung dari dia. Yang penting adalah kita kerjakan bagian kita. Nah kira-kira gitu. Jadi memang kalau ya balik lagi kita ini cuma alat aja ya Pak Ya, Budi. ya. Iya, Itu poin yang sangat penting loh iya, iya. dalam kehidupan kita, sehingga kita itu nggak ada benar-benar bukan lip service ya, tapi apa sih yang kita mau banggakan gitu kan. Jika Tuhan menyertai, maka apa yang kita perbuat akan berhasil. Kalau Tuhan tidak menyertai, nggak akan, dengan usaha manusia sehebat apapun pasti gagal. Nah berarti kan kesimpulannya satu, berhasil tidaknya kan bukan karena kita, tapi karena penyertaan Tuhan. Selesai. Ya dari situ kita harus memahami. Ya menurut saya ini penting sekali. Kenapa banyak orang merasa arogan, merasa dia yang berhasil, merasa dia yang buat ini, buat itu. Dan ini ujian yang paling mengerikan dalam kehidupan orang. Sesuai dengan kayaknya quote, ini sekali lagi bukan mau mempromosikan, tapi kemarin waktu ke ruangannya Pak Budi, saya lihat ada satu quote yang cukup menarik di belakang, bahwa saya di situ disebutkan bahwa ya please help me God. Ingatkan terus bahwa tidak ada sesuatu pun yang kita bisa hadapi itu nggak ada yang kita nggak bisa hadapi kalau kita bersama dengan Tuhan. Skala apapun. Dan itu waktu saya dapatkan itu no name sampai sekarang saya nggak tahu siapa yang menulis itu. Saya nggak tahu. Saya kira itu entah dari Alkitab malah. Iya, nggak ada di Alkitab. Tapi saya lihat quotes itu di satu malah pertama kali saya lihat ini malah di ruangnya Pak Alek almarhum sebetulnya. Saya masih ingat itu. Begitu saya lihat terkesan, begitu saya cari ternyata ada banyak di internet. Tapi semuanya no name. Tapi buat saya itu keren banget. Ya, kita berdoa Tuhan, tolong tuh ingatkan terus bahwa tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang kita nggak bisa lewati jika kita bersama dengan Tuhan. Poinnya kan di situ. Ada baca nggak kemarin? Ada. Please remind me God. Oke, Pak Budi, kalau tadi kita bicara mengenai ada pemimpin yang mungkin anak-anak rohani atau anak yang dipimpin, apa dimentorin, apa dibapain, yang di satu sisi mereka ada yang berhasil, atau kita bilang berhasil atau sukses mungkin definisinya beda kali ya. Tapi mungkin ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi, ada yang sukses gitu. Tapi balik lagi, pasti di dalam perjalanan memimpin, membapai, mementori, ada konflik dalam memimpin. Nah, kira-kira gimana cara Pak Budi untuk menghandle-nya? Nah, kita sekarang melihat dari sisi konflik, oke ya. Jadi konflik itu biasa, dan bahkan saya merasa kalau orang nggak ada konflik itu nggak ada konflik pasti nggak ada proses, nggak ada pertumbuhan. Jadi bohong kalau ada orang berkata bahwa kalau dia nggak ada konflik, berarti dia nggak akan pernah bersama-sama. Karena nggak mungkin smooth aja iya dong, berarti jangan-jangan saya bapai tapi nggak ada konflik ya, berarti dia pembapaannya ketemunya mungkin setahun sekali, cuman kalau sekali ketemu cuman 2 jam dan udah klaim. Atau bahkan hari-hari ini orang ngomong pembapaan pun hanya denger YouTube aja dia merasa udah dibapain, nggak ada konflik. Tapi kalau bersama-sama, wow udah pasti konflik-konflik itu terjadi. Jadi konflik itu kita harus memandang semuanya dengan sudut pandang, kalau orang ngomong di Instagram, media sosial, point of view yang benar, POV yang benar, ya kan? Bagaimana memandang sebuah konflik, bagaimana memandang sebuah penderitaan, kesengsaraan, itu perlu point of view yang benar. Demikian juga dengan konflik. Bagaimana apa yang harus terjadi ketika kita, dan menurut saya harus konflik itu terjadi, supaya kita tahu ketika terjadi konflik, kita tahu bagaimana seberapa besar hati kita ketika kita menghadapi sebuah konflik. Ada orang sekali konflik selesai semua hubungan. Lalu bagaimana dengan kita sebagai pemimpin? Dengan setiap konflik yang terjadi, tetap enggak hati kita tetap bisa terima? Penerimaan. Kesempatan untuk kembali mereka. Kesempatan untuk gagal, kesempatan untuk bertumbuh. Tapi juga kita melihat anak rohani kita. Bagaimana ketika mereka terjadi konflik? Mereka bertahan, submit, atau lari. Loh, itu poin penting menurut saya. Kalau kita mau lahirkan pemimpin, poin itu lebih penting daripada sekedar wow mereka keren, Fasilida terkenal. Loh, orang bisa terkenal hari ini dan minggu depan dia jatuh dan hancur lebur hari ini. Coba bisa lihat siapapun. Ada begitu banyak hamba Tuhan berjatuhan hari-hari ini. Orang-orang keren terkenal. Karena sebetulnya dia hanya tampilannya yang keren, tapi di dalamnya nggak keren. Ya.
Jadi kalau kita mau konflik itu, makanya Alkitab berkata besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Berarti artinya kalau kita tidak bergesekan, kita tidak ketajam. Iya, betul. Dan bahkan kadang-kadang Tuhan itu membentuk karakter kita lewat konflik loh. Ya. Bagaimana bisa? Karakter itu tidak bisa hanya sekedar diajarkan. Harus dialami ya. Ya. Orang ngomong, ayo kita bikin pengajaran tentang karakter. Aduh, itu ya bukan salah sih, tetap boleh diajarkan. Tetapi orang akan terbentuk karakter tidak bisa diajar. Itu harus dialami, proses demi proses, gesekan demi gesekan. Maka karakter akan terbentuk. Tapi ada keputusan terberat nggak Pak Bud ketika ada konflik gitu kan? Terus kayaknya berat banget ngambil keputusan gitu. Tapi harus diputuskan gitu. Oh iya, jadi sering lah. Maksudnya sering lah. Keputusan-keputusan seperti itu artinya gini, kita menghadapi dengan sebuah hubungan, ya dengan sebuah kebenaran, kita harus putuskan walaupun mungkin harus terluka salah satu dan semuanya. Ya, itu harus dilakukan. Nah, makanya kembali bagaimana. Kita berbicara luka ya sekarang, hubungan. Ya. Luka itu kan yang biasa sebetulnya. Loh, siapa sih yang nggak pernah melukai? Siapa yang nggak pernah terluka? Pertanyaan saya simpel. Nggak ada ceritain orang dilarang terluka. Nggak ada. Orang boleh luka. Tapi yang nggak boleh itu luka itu dibiarkan lama. Nggak sembuh-sembuh. Karena kalau luka nggak sembuh jadi borok. Kan? Kalau borok itu kesenggol sedikit sakit. Yang ya, diam-diam sendiri juga bisa sakit. Nah, itu kan gitu. Lama jadi kanker ya. Iya, nah, itu jadi wah udah. Makanya kalau ada orang aneh-aneh itu karena luka yang nggak pernah sembuh. Jadi poin saya adalah nggak apa-apa. Jadi akhirnya kita memandang bahwa ayo kita mesti menghadapi luka-luka itu dengan sebuah konsekuensi dan memandang dengan benar. Jadi kalau tanya sering lah pasti. Ketika kita harus memutuskan bahwa mungkin kata-kata dan semua apa yang kita lakukan ini teguran itu akan membuat dia sangat terluka, bahkan mungkin akan memutus hubungan. Tapi kembali bahwa apa yang harus kita tampilkan sekarang, kita lebih mengutamakan hubungan atau kebenaran, ya kan? Kita lebih ditakutkan dengan manusia atau kita lebih takut sama Tuhan? Loh, ini dua hal loh. Ini nggak bisa. Orang tuh takut, dua-duanya nggak bisa. Seperti Tuhan mengatakan ini, kamu pilih mana? Mamon atau Tuhan? Nggak bisa pilih dua-duanya. Saya percaya begini ya, orang yang takut manusia pasti nggak takut sama Tuhan. Sudah, karena dia lebih takut sama manusia. Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia nggak akan ada takutnya sama manusia. Itu prinsip saya. Kalau saya sampai takut sama manusia, jangan-jangan saya udah nggak takut sama Tuhan lagi. Betul. Kenapa? Karena saya lebih rela untuk melakukan apa yang manusia katakan daripada yang Tuhan katakan. Tetapi kalau saya takut akan Tuhan, saya nggak takut dengan siapapun. Termasuk akan kehilangan hubungan. Tapi selama itu adalah sebuah kebenaran. Nah, saya percaya kalau ini kebenaran, walaupun hari ini kehilangan, one day satu hari akan kembali dia. Iya. Saya percaya itu. Dan itu pengalaman ada beberapa yang mereka kepahitan sampai sekian lama. Dan hari ini kembali. Kembali. Kembalilah. Kembali kepada Ya. Bapak. Ya, kembali. Anak yang hilang pasti balik pada Bapak. Iya, entah anak yang hilang, entah bapak yang hilang. Pokoknya kalau memang itu hubungan itu yang benar. Ada Bapak yang hilang ya? Ada Bapak yang hilang. Ya, sebetulnya itu istilah yang sering almarhum Susilo ucapkan ke saya. Dia selalu ngomong ke saya gitu. Ini tuh bapak yang hilang. Iya, dia selalu ngomong begitu ke saya karena mungkin saya lama nggak kontak dia. Dia selalu ngomong gini. Dia ngomong, "Kubri, ini kayaknya bapak yang hilang, bukan anak yang hilang." Nah, dia ngomong gitu. Dia selalu, dan saya selalu ingat dia yang ngomong begitu. Ya, jadi saya percaya itu, bahwa setiap kebenaran yang kita pegang itu akan malah memulihkan hubungan, bukan menghancurkan. Ya, mungkin sesaat bisa saja sepertinya menghancurkan sebuah hubungan. Sepertinya saya katakan. Tetapi kebenaran tidak pernah menghancurkan hubungan. Kebenaran akan mempertahankan sebuah hubungan. Menurut saya begitu. Nah, kalau misalnya ada nggak sih Pak Budi, misalnya Pak Budi lagi mau melahirkan nih, mencetak seorang pemimpin gitu kan, sampai akhirnya ada kriteria nih, rasanya anak udah bisa dilepas nih, kayak gitu. Ada nggak misalnya kriteria tertentu? Seorang Kalau bapak ngelihat nih anak kayaknya udah cocok deh dilepas, nggak jadi mesti pemimpin bergantung sama saya kita terus. lagi. Dan ketika melepasnya Pak Budi itu Gimana pasti perasaan seorang ada berat, ya kan? Karena notabene pasti
pemimpin yang sudah akan memimpin yang lain lagi kan udah bertahun-tahun mungkin dengan Pak Budi. Itu gimana Atau pasti? contoh mungkin Bapak Oh, Gembala kita. Pak Gembala kita, ya betul. Ya. Bisa cerita nggak itu? Mungkin bisa jadi gambaran ke kita Pak Budi. Ya, jadi oke ya, kalau saya Pertama cerita kriteria seperti dulu. itu kriteria ya, dalam arti sebetulnya kriteria itu nggak perlu sampai muluk-muluk bahwa seseorang itu yang kita lepas itu harus punya kriteria 1, 2, 3, contohnya misalkan dia udah mandiri, dia enggak. Artinya sebetulnya orang itu kapan kita lepas ketika dia sudah menang dengan dirinya sendiri, itu aja. Bagaimana kok kita tahu menang Gimana dengan kita? dirinya sendiri? Secara kasat Gampang. mata. Secara kasat mata simple. Bagaimana dia menghadapi konflik, misalkan begitu. Ketika dia konflik, artinya kembali ya, saya kembali ke konflik karena ini penting. Bagaimana ketika dia konflik dengan seseorang dan semuanya, apakah dia bisa tangani dengan baik? Kedua adalah kedewasaan dari sisi kesediaan dia memandang segala sesuatu. Bagaimana ketika dia ditegur, bagaimana dia ketika melihat situasi dan keadaan. Dan sekali lagi bahwa dilepas itu tidak harus selalu artinya diutus. Oh, harus pergi jauh dan semuanya. Bagaimana kepercayaan kita lepas. Ya. Artinya dia punya tugas yang dia bisa lakukan. Dan kita sendiri sudah percaya dan kita udah nggak perlu kita lepaskan. Ya udah, jalanlah sendiri dengan semua apa yang ada. Karena jaminan sebetulnya dengan orang yang bersama dengan kita dan semuanya terlalu dekat itu belum tentu jaminan juga sebetulnya. Kalau kita lihat perumpamaan di Alkitab kan ada bungsu dan sulung. Banyak orang kan melihat yang bungsu kan. Tapi sebenarnya problem terbesar menurut saya yang disulung loh, bukan yang bungsu. Oh ya? Iya. Karena di rumah ya. Problem tersebut. Si bungsu ini katakanlah orang yang belum bertobat ini katakanlah ya, yang dia memang sengaja. Tapi si sulung ternyata mengagetkan kan, yang dia bersama dengan bapak dan tiba-tiba begitu yang satunya adiknya datang, malah dia yang protes loh. Dan menurut saya, ini bapak ini betul-betul kasihan ini punya dua orang anak yang merasa bahwa mereka bukan anak sebetulnya. Bukan anak, betul-betul. Ya, dari satu sisi. Nah, akhirnya kalau saya kembali lagi ya berbicara tentang melepas kembali, apalagi kalau kita menyinggung tadi dengan Bapak Gembala, pengalaman almarhum. Bapak Gembala. Ya kebetulan saya terus bersama-sama ketemu Susilo ini ketika dia udah pelayanan, artinya dia udah melayani loh. Waktu saya ketemu itu dia udah punya anggota anak-anak itu yang dia sebut KTB itu lumayan besar itu, ada sekitar 30 kalau nggak 40 anak dia waktu itu. Di pemuda dia ngadakan dan itu bertumbuh dengan luar biasa. Bukan satu kesengajaan, saya cuma ketemu, saya ngobrol sebentar, bawa masuk kembali kepada mereka kemana, dan dia ikuti aja. Dia ikuti dan itu bersama-sama dengan saya, dan semenjak itu dia sering bersama-sama dengan saya jadi anak rohani saya kan. Dan setiap kali kan sebetulnya dari awal itu terjadi perbedaan yang mencolok. Ya kan, dia itu penginjil tulen. Nah, penginjil itu paling nggak suka tuh diajak meeting. Ya kan. Jadi kalau kalian tuh mengenal Susilo yang sekarang yang dulu waktu dia memimpin itu udah ngalami shifting yang luar biasa. Ya suka baca dan sebagainya. Ya sebelumnya dia nggak suka baca, itu pasti sudah nggak suka baca, nggak suka meeting. Tapi kalau suruh bergerak masuk ke daerah-daerah yang mengerikan penginjilan, dia nggak pernah takut. Orang itu nggak ada takutnya sama sekali. Dia nginjil nggak ada takutnya orang itu. Dan akhirnya kan berseberangan dari saya kerasulan yang selalu duduk ngobrol berbicara, dan sepertinya di antara sekian banyak anak-anak rohani saya hanya dia yang penginjil. Dia pernah kok saya jadi kok aneh sendiri gitu, tapi dia paksakan akhirnya dia bisa duduk bersama-sama. Dan sampai akhirnya dia diutus ke Batam, ya kan. Jadi apakah ada semacam seremonial pengutusan? Ya nggak ada. Tapi buat saya begitu dia berangkat dan saya lihat dia sudah jadi pemimpin, yang buat saya udah cukup, selesai. Ya udah dia jalan. Dia akhirnya waktu itu masih bergabung ya dengan Betani, dan akhirnya dia mulai mandiri dan sebagainya. Ya itu proses, ya kan. Dan kan sempat kami nggak ketemu hampir ada 2 tahun lebih kalau nggak salah waktu itu, ya kan. Nggak ketemu waktu mulai awal-awal dia di sana, terus akhirnya begitu dia merintis, waduh mulai ketemu lagi sama dia, dan saya mulai dia cerita banyak. Waktu cerita saya cuma dengerin dia apa yang dilakukan, buat saya udah cukup. Begitu dia cerita bagaimana pergerakan dan semua, buat saya cukup bahwa dia udah mandiri. Udah, saya udah tenang, nggak perlu bingung apapun. Nah, cuman
anak ini punya sonship yang luar biasa, cuman itu aja. Itu yang kelebihan di antara yang lain. Dia yang selalu mencari terus dia. Dia selalu terus mencari. Minta waktu, minta pembapaan. Itu Susilo, sudah. Ya kan? Dari situ apakah berarti kita tetap melepas? Tetap lepas. Tetap dia mandiri, dia semuanya. Tetapi tetap secara konteks dia tetap membangun hubungan dengan saya lebih intens. Bahkan dari sebelumnya. Artinya gitu. Lebih intens daripada sebelumnya. Tetapi dalam tanda petik di dalam benak saya, mereka sudah mandiri. Demikian juga anak-anak rohani yang begitu banyak hari ini sudah jadi pemimpin. Saya udah merasa bahwa itu udah dirilis sudah. Saya nggak perlu menuntut lagi untuk mereka, karena mereka udah punya anak rohani juga. Mereka udah punya anak rohani. Mereka sudah punya acara sendiri. Ya, apalagi itu terasa ketika, nggak tahu kalau sekarang ini masih, tapi dulu kalau setiap mau pergantian tahun gitu ya, saya baru kerasa itu. Semua bikin acara, dan mereka acaranya dengan anak-anaknya masing-masing kan? Iya. Ya udah berarti nggak ada acara ini. Ya kan mereka heboh, wah dengan anak rohaninya, wah dengan anak. Ya akhirnya kita apa? Ya paling ada kalau ketemu dengan beberapa anak rohani yang nggak punya anak rohani kira-kira gitu kan. Atau mungkin ya dengan keluarga sendiri, ya kita mesti siap. Ya udah heboh. Ya biasa. Ya berarti itu mau nggak mau ya kita mesti melihat, iya ya mereka semua sudah punya tanggung jawab masing-masing ya, untuk artinya anak-anak begitu. mereka. Ya udah biarkan mereka berjalan, kita lepas. Cukup menarik tadi ketika Pak Budi ada keluar statement bahwa melepas itu sebenarnya bukan soal melepas melayani ke sana, ke sini, ke sana gitu, tapi melepas itu artinya melepas kepercayaan ya Pak Budi ya. Iya. Nah, balik lagi tadi ke cerita Pak Susilo ketika dia melayani di luar, dan Pak Budi mungkin merasa ini anak setelah udah 2 tahun malah udah 2 tahun malah udah jauh, malah lebih deket ya. Nah, malah lebih dekat. Nah, tapi pasti ada anak-anak rohani yang ketika sudah dilepas, sudah menaruh kepercayaan kepada mereka, melepas kepercayaan tadi, malah mereka jadi tambah jauh, atau mungkin mereka nggak satu visi lagi dengan Pak Budi, atau ngerasa pelayanan mereka kok semakin kemari semakin nggak demotivasi lah istilahnya. Nah, itu gimana? Ya, sama dengan kita keluarga gitu, kalau kita punya anak yang sudah mulai dewasa, sudah berkeluarga ya. Yang kita bisa lakukan kalau kita misalkan lihat anak rohani kita nggak bener ya tetap kita ngomong kan. Jadi nggak ada kisah cerita yang namanya bekas anak kan, nggak ada. Ya, betul. Sebetulnya kan begitu kan. Nah tetapi apakah ada kisah yang dimana anak rohani yang mengatakan bahwa putus hubungan sama bapak? Ya ada, karena ini kan secara spiritual. Ya nggak bisa kalau sedarah kandung kan nggak bisa. Pasti. Ya anak itu mau mengingkari papanya sendiri yang udah investasi ke. Ya yang dalam arti kalau secara kandung, secara lahiriah jasmani ini kan nggak bisa, karena itu kan hubungan darah. Kalau spiritual kan enggak. Bisa-bisa saja. Artinya gitu kan. Nah, tapi dalam tanda petik, walaupun kadang-kadang orang enggak ngomong pun terputus hubungan, sebetulnya sudah putus pun juga banyak. Ya karena udah enggak pernah kontak, enggak pernah ngapa-ngapain. Nah, apa yang akan kita lakukan seperti itu? Buat saya biasa saja, santai. Karena sebetulnya pembapaan sendiri kan fokusnya kan bukan kita lagi gitu kan. Fokusnya kan kepada Tuhan. Ya selama dia bertumbuh, kalau dia salah, nggak bener, ya kita harus tegur, cuman gitu aja. Kalau dia mau, kalau nggak mau, yang penting kita sudah ngomong, itu urusannya dia sama Tuhan. Silahkan, udah jalan. Tapi layak nggak sih Pak Budi seorang anak rohani menegur bapak rohani? Maksudnya secara apa ya? Struktur mungkin bukan ya, lebih ke kayak apa ya? Santunan, bukan lebih etika. Etika mungkin bisa, tapi lebih kayak ke apa ya? Spirit gitu loh. Iya, enggak. Ya sekarang gini kan, anak itu kan bertumbuh kan, sama toh seperti dalam secara jasmani gitu kan. Secara spiritual kan begitu. Anak-anak rohani kita yang dulu masih awal, belum apa-apa, akhirnya dia bertumbuh. Setelah dia bertumbuh kan sudah berubah jadi partner. Dan di situ boleh-boleh saja. Orang negur itu boleh-boleh saja ngomong. Buat saya itu wajar. Ya kan? Dan bahkan akan menjadi partner itu orang bisa berdiskusi. Jadi satu dengan yang lain. Jadi lebih ke teman diskusi. Ya, bahkan itu kita harus membuka diri ke sana. Kalau enggak kan bahaya. Kita kan merasa superior, kita merasa lebih dari semuanya, kita nggak bisa ditegur, itu ngeri itu. Jadi walaupun pemimpin
masih mau terima kritikan atau teguran dari bawah gitu ya? Iya, harus. Menurut saya gitu. Nah, itu yang menjaga kita sebetulnya. Saya melihat para pemimpin hancur atau lebih ekstrem lagi bidat. Ya, orang-orang yang membawa pengajaran sesat itu karena dia nggak bisa ditegur lagi sudah. Di bawah-bawahnya udah nggak berani ngomong apapun. Sehingga apa yang dia lakukan dia pikir bahwa itu benar. Dia paling benar. Wah, udah itu udah selesai sudah. Bahkan kita perlu orang-orang lingkungan sekeliling kita yang selalu mengingatkan kita bahwa itu nggak tepat loh. Itu udah melenceng loh. Oh ya, melencengnya di mana? Oh, harusnya begini, harusnya begini. Nah, kalau kita mendengar seperti itu, kita akan jadi sehat. Balik lagi tadi yang Pak Budi bilang, yaitu tadi harus matikan diri sendiri, kayak egoisan kalau kita menjadi seorang pemimpin. Iya, nah iya betul. Kalau enggak mungkin tersinggung. Aku itu pemimpin, ya aku itu bapak ya. Kamu itu anak rohani. Iya, kamu itu dulu lagi. Ya udahlah, kalau dia memang berkata benar, ya terima gitu kan. Iya kan? Terima dan dengar, bahkan itu mungkin bisa saja Tuhan pakai itu orang-orang terdekat kita. Siapa orang yang berani negur kita kalau orang nggak dekat sama kita? Dan nggak yang sayang sama kita. Iya. Gitu ya. Ya, kalau kita sayang kita akan tegur. Ya, kadang-kadang bahkan kemarahan kita itu sebetulnya karena kita sayang. Kalau orang nggak sayang, nggak usah marah, nggak usah ditegur, biarin aja. Kamu mau masuk jurang, masuklah jurang, nah gitu kan. Itu kan lebih jahat sebetulnya. Itu sih. Jadi tantangan terbesar sendiri Pak Budi dalam memimpin ini apa sih Pak? Ya, kembali bahwa pertempuran kita yang terbesar itu sebetulnya bukan dengan orang-orang sekeliling kita sih. Pertempuran terbesar kita selalu dengan diri kita sendiri. Kalau orang ngomong pertempuran terbesar kita, diri kita sendiri sudah. Loh kok bisa? Loh bukannya kita awal mula sudah bertempur? Oh iya, loh pertempuran kita ini akan masuk ke medan-medan pertempuran yang baru terus loh. Dan itu akan terus menyangkut di dalam diri kita selalu. Gitu. Satu, kita berhasil menang dengan diri kita, keegoisan kita. Ya, kita mulai nggak egois. Kita mulai mencoba investasikan banyak orang. Nah, pertanyaan tadi, Atta tadi ngomong juga. Bagaimana kalau mereka nggak tahu diri? Setelah kita investasi, mereka nggak merasa. Loh itu kan pertempuran kembali ke kita kan? Iya juga sih. Lah, pertempurannya lain lagi. Ini sudah bukan lagi kita dari fokus diri sendiri ke fokus orang lain udah menang. Tapi bagaimana ketika kita fokus orang lain dan orang tersebut tidak seperti kita harapkan. Pertempuran lagi kan. Bagaimana kita bisa menang dan lepas dari semuanya itu. Dan kita bisa terima bahwa kita melakukan bukan mengharapkan imbalan. Oke, menang lagi. Kita berada lagi di dalam posisi di mana pemimpin anak-anak rohani kita tiba-tiba dia salah. Ketika kita tegur, dia marah lagi misalkan. Nah lagi. Pada banyak hal lagi. Pertempuran lagi dengan diri kita. Bagaimana menghadapi mereka orang-orang ini, bagaimana ketika kita mulai melepas kepercayaan penuh, artinya gitu kan, itu pertempuran dengan diri kita lagi. Artinya mereka yang akan mulai berkarya, kita mulai menarik diri. Nah, kalau kita nggak menang lagi dengan diri kita akan mengalami yang namanya post power syndrome. Wah, merasa nggak bisa ngatur, nah, kayak gitu-gitu kan. Loh itu kan pertempuran semua. Bagaimana kita memandang semuanya, bagaimana tetap di mana orang-orang yang kita pimpin semua produktif, kita tetap produktif dengan caranya seperti apa. Loh itu kan pertempuran semua. Iya juga sih. Memang pertempuran terbesar diri kita sendiri. Iya, itu pertempuran. Dan menurut saya untuk kita memberi kesempatan untuk mereka muncul maupun gagal, loh kita kan berurusan dengan hati kita bagaimana caranya. Iya kan? Jadi bagaimana ketika terjadi perbedaan dan semua, bagaimana ketika mereka nggak memahami apa yang kita pikirkan, loh itu kan pertempuran semuanya. Kita mau marah salah, nggak marah, nggak ngomong juga salah. Nah itu kan pertempuran. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita tetap beri kesempatan. Kan bisa saja kalau kita nggak menang, selesai salah, putus, selesai nggak boleh, ganti lagi misalnya. Iya bisa aja sih. Loh itu pertempuran terus loh dengan diri kita. Kita terus berjuang dalam satu pertempuran dengan diri kita sebetulnya. Jadi yang membuat Pak Budi tetap kuat nih di tengah struggle yang dihadapi, lika-liku yang dihadapi, mungkin ada faktor misalnya kan kalau misalnya pemimpin biasa nggak curhat ke bawah nih, tapi kalau bawah semua curhat ke atas. Pak Budi. Gitu. Ya. Apa yang tetap membuat Pak Budi gimana tetap bertahan dan kuat? Tetap bahwa komunitas, lingkungan, teman kita, bahkan anak rohani kita lah yang menjadi. Makanya gini kan, kalau kita berhasil membawa anak-anak rohani kita bertumbuh, satu hari dia akan jadi partner kita.
Otomatis ya, saya nggak sebutkan bukan berarti bukan keluarga yang utama, ya kan? Terus juga bapak rohani misalkan begitu. Ya jadi lingkungan sekeliling ini kita harus terus membuka diri bahwa seorang pemimpin itu harus tetap ada orang-orang di sekelilingnya yang sehat. Nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa. Wong yang sepertinya berada di dia seorang gembala yang punya banyak jemaat aja, dia bisa akan dihinggapi dengan yang namanya penyakit kesendirian. Sebetulnya kehancuran mereka itu bukan yang lain-lain loh, karena dimulai dari kesendirian. Tapi Pak Budi sendiri pernah merasa sendiri? Oh iya, pernah. Pernah. Ya artinya kesendirian ini, saya bicara kesendirian ini menarik. Saya mengamati bahwa dalam kepemimpinan itu semakin tinggi, musuh terbesar mereka adalah kesepian, kesendirian. Karena begitu dia kesendirian, makanya itulah yang buka dia peluang untuk jatuh. Dengan semua pemimpin, saya nggak perlu sebutkan nama-namanya, tapi saya bisa amati bahwa di titik itu. Nah, tapi kesendirian ini bukan karena dia ditinggal oleh pengikutnya, bukan. Karena terjadi kesenjangan pemikiran pun juga terjadi kesendirian. Kesenjangan pemikiran. Ya, jadi kita berpikir gini, tapi yang di bawah kita nggak bisa menangkap apa yang kita pikirkan. Nggak bisa menangkap visi kita. Iya, nggak bisa menangkap visi, pemikiran kita, dan kita bingung. Itu kita merasa sendiri akhirnya, berjuang sendiri. Iya kan? Nah, jadi semua akan mengalami seperti itu. Tetapi begitu kita keuntungan kalau kita punya anak rohani yang kita upgrade terus bersama-sama dengan kita, dan ketika kita ngobrol itu nyambung, itu yang mengurangi kita, dan kita bisa menang dengan kesendirian kita. Ya, kalau saya nggak sebut faktor Tuhan itu mutlak ya. Ya, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu mutlak, sudah nggak usah dibahas. Itu bahkan menjadi nafas kita, yang namanya nafas kan nggak perlu dibahas kan. Orang bernafas kan nggak perlu dibahas. Kalau nggak bernafas udah mati berarti gitu kan. Ya seringkali orang kan kalau ngomong begini, lo Tuhan kok nggak dibahas? Loh, Tuhan itu nafas, nggak perlu. Masa nafas mesti dibahas? Kamu bernafas sehari berapa kali? Nggak perlu. Ya, tapi berhenti nafas mati. Ya, tetapi itu faktor di luar itu yang paling utama adalah orang-orang di sekeliling kita. Itu nggak boleh nggak ada. Bahkan penyimpangan itu saya lihat, penyimpangan, kejatuhan itu karena dia sendiri. Kesendirian. Merasa seorang diri ya, padahal sendirian. ada orang-orang di sekitarnya. Ya, dan apalagi begitu dia sendiri dimanfaatkan orang-orang yang datang ke dia, yang punya motivasi yang nggak benar, hancurlah dia. Hancur sudah. Dia dengerin orang-orang ini sehingga keputusannya tiba-tiba menyimpang dengan semua. Ya, tiba-tiba aja hancur. Tapi Pak Budi sendiri masih merasakan hal kayak tadi kan cukup menarik ketika tadi Pak Budi bilang ada sebenarnya kesadaran itu karena kesenjangan gap ya antara pemikiran seorang Pak Budi mungkin dengan anak-anak rohani atau mungkin dengan pemimpin yang lain lah mungkin bisa dibilang gitu. Tapi masih pernah merasakannya nggak Pak Budi? Sekarang udah sangat gap itu sudah sangat berkurang. Karena sudah bertahun-tahun. Oh ya, udah bertahun-tahun. Jadi waktu itu juga mempengaruhi ya. Ya, waktu itu berjalan, apalagi mereka bersama-sama terus ya. Apalagi dengan sekarang kepemimpinan di SMCC ini kan sekarang para Jarbim itu kan anak rohaninya kami berdua, saya dengan Angga berdua. Ya, even juga membangun di awal nggak sendiri ya, tapi berdua. Ya itu penting. Majemuk itu penting. Ya, jadi itu sangat membantu. Karena kita bisa saling mengingatkan. Kedua adalah anak-anak rohani kita kan semakin hari bertumbuh dan selalu bersama dengan kita, dan kita selalu bertukar pikiran. Ya, dengan segala fluktuasi dan semuanya. Artinya bukan bertukar pikiran bukan selalu yang baik juga. Kita bisa konflik dan semuanya, dan itu biasa. Dan akhirnya membuat mereka sendiri juga kita sama-sama bertumbuh. Nah, kepemimpinan itu kan bertumbuh bersama-sama sebetulnya, growing together. Nggak ada boleh berhenti satu dikejar. Jadi semua akan bertumbuh dengan berproses dengan semua yang ada. Ya, kalau hari-hari ini saya rasa sudah nggak terlalu kesenjangan, nggak terlalu jauh. Walaupun masih ada beberapa hal yang mungkin mereka masih bertanya, kok aku nggak paham ya dengan yang dipikirkan, masih ada. Tetapi itu udah nggak gapnya nggak terlalu jauh lagi, nggak terlalu jauh seperti ya. dulu. Di awal-awal, waduh itu struggle banget sudah. Seringkali. Makanya yang perlu kayak bertemu tiap hari, impartasi setiap hari ya, mungkin komunikasi sama seperti kita juga yang kita punya tim inti ya, butuhkan komunikasi. Ya, waktu itu perlu sih. Makanya kalau orang mau membangun sebuah hubungan, mau membangun sebuah mimpi, lalu dia nggak punya waktu,
itu bohong gitu loh. Mm-mm. Ya itu cuman ngomong doang dan tidak akan pernah terjadi. Karena Yesus membangun muridnya aja dengan waktu juga. Iya, iya. Nggak bisa. Kita punya Berkeliling dunia selama 3,5 tahun bersama dengan iya, murid-muridnya. Terus kita gaya-gaya mengatakan ingin membangun sesuatu tapi kita nggak punya waktu. Nggak ada. Ya, waktu itulah yang akan menguji segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Proses itu tidak pernah mengkhianati hasil kan. Gitu. Pablo cukup dapat dapat banyak hal yang baru. Nah, ini pertanyaan lebih dalam, lebih deep ke keluarga. Tapi boleh di-share ke kita ya, Pak Bun. Yang namanya memimpin, udah membangun semua pelayanan ini mungkin butuh waktu yang udah berapa lama. Tapi pasti di tengah perjalanan itu bagaimana support keluarga. Saya yakin karena kemarin juga saya ada beberapa kali, kita juga ada beberapa kali interview ya, podcast. Ada pasti semua yang dalam keluarga itu nggak smooth aja. Gitu. Ada nggak ngalami? Pastinya ada struggle, tapi boleh di-sharing ke kita, mungkin bisa kita dapat. Ya, pasti ya. Dalam arti begini ya, saya bersyukurnya khusus dalam pelayanan, saya nggak ngalami struggle dengan istri karena istri saya support sekali dalam pelayanan karena dia dari awal dia udah berdoa mimpi bahwa satu hari dia mau pengen jadi misionaris dan sebagainya itu sudah ada. Tetapi yang sering kali terjadi struggle di kami itu adalah kembali ke cara berpikir. Cara berpikirnya dibedakan dari sisi mana? Even dari anak, apa pernah ada komplain gitu, papa nggak punya waktu untuk ini gitu, pernah nggak sih Pak Buden? Atau mungkin harusnya ya, kalau dia nggak terucap pun karena memang nggak terucap. Nggak terucap ya, nggak tapi terucap, sebenarnya ada tapi ya? sebetulnya tetap ada. Tapi makanya dia dari salah satu, kenapa kok saya pengen cuma punya anak satu aja? Itu salah satu. Memang kami udah plan saya mau punya anak satu aja, karena kami tahu bahwa kami tidak akan punya banyak waktu yang panjang, yang besar. Sehingga kalau kami mau curahkan, kami hanya mau curahkan di satu. Kami mau beri yang terbaik. Satu, secara waktu, keuangan, kami udah tahu bahwa kami bukan orang yang seperti pengusaha yang bisa membiayai, dan kalau saya ingin beri yang terbaik, saya cukup satu saja. Saya nggak mau satu hari diperbudak oleh uang demi anak, saya bingung cari akan halalkan segala nilai. Dari awal udah ngomong begitu. Ya kan? Dan ya puji Tuhan sampai hari ini, artinya kalau kami ada waktu ya saya akan luangkan waktu dengan anak saya. Kalau misalkan komplain bahwa saya sibuk dan semuanya, tapi hari ini semua sibuk gitu kan. Ya, karena anak saya pelayanan, istri saya pelayanan, semuanya dan seringkali sekarang udah nggak terlalu komplain dalam hal waktu karena masing-masing punya waktu masing-masing. Ya, tetapi kembali lagi bahwa sebetulnya permasalahan yang terbesar itu adalah cara kita berpikir. Misalkan, apakah anak saya pernah sakit hati dan kepahitan? Ya pernah lah pasti. Bagaimana saya dengan temperamen saya yang seperti itu, misalkan saya lebih cenderung, saya tipe orang dominan, dan kalau saya melihat sesuatu yang tidak beres dengan anak saya dan anak saya termasuk anak yang cukup lembut, artinya gitu kan. Saya hampir nggak pernah tahu dia kalau marah itu seperti apa, yang paling dia diam tapi dia nangis kayak gitu. Nah, kemudian dengan istri saya kan juga pemimpin, artinya begitu kan. Ya, tapi dia masalahnya pemimpin yang dia sebagai pendidik jemaat. Jadi kalau di SMCC ini nggak otomatis bahwa ya walaupun dia tetap adalah istri penatua, itu nggak bisa dipisah. Tapi sekarang dia melayani sebagai pendidik jemaat. Nah, sometimes ini yang malah menjadi pemicu seringkali. Karena konsep dia berpikirnya sebagai pendidik jemaat, konsep berpikir saya sebagai penatua. Nah, seringkali ini yang tidak ketemu. Nah, itu struggle yang lebih besar ada banyak di area itu. Apa yang saya pikirkan, misalkan saya mau ngambil keputusan A. Nah, dia berpikirnya adalah di kelompok 120-nya dia, tidak bisa begini, begini. Saya bergerak dari sisi kerasulan, dia bergerak dari sisi gembala, dari jiwa-jiwa yang dia ngomong, jangan terlalu keras, harus toleransi. Wah, itu nggak ketemu itu seringkali. Bahkan mungkin lebih sering di sananya, di area itu. Yang saya harus mesti jelaskan dulu dalam tanda petik bahwa ini demi kepentingan yang besar. Ya, saya bergerak dari sisi SMCC semuanya, tapi dia kan satu kelompok 120. Nah, mungkin lebih banyak struggle kami adalah di area itu. Kalau waktu sampai hari ini pelayanan, dia sangat support sekali. Dia tidak pernah sedikit pun dia mengeluh ketika saya melayani. Ya, mau saya berangkat dan semuanya, ya, istri dan anak saya tahu dia. Saya juga nggak perlu sampai bingung-bingung artinya,
harus izin dan semuanya. Pokoknya itu melayani dan dia tahu saya melayani, saya bersama dengan siapa, dia ngerti saya melayani di mana. Itu buat Walaupun dia. mungkin dulu berbulan-bulan nggak pulang, nggak pernah komplain, nggak apa-apa. Nggak sampai berbulan-bulan. Nggak sampai Nggak berbulan-bulan. Bang Toib ya benar. Ya, ya paling kalau misalkan Paling pergi ya lama paling berapa? ya paling seminggu 5 Seminggu, hari, oh, tapi cukup oke. intens. Misalkan pulang berapa hari berangkat lagi, pulang berapa hari berangkat lagi. Ya masih ada, ya masih ada seperti itu. Ya bahkan tapi sekarang kalau memang bisa saya pelayanan keluar kota, saya bisa ajak ya, saya ajak istri saya misalkan begitu kan. Masih bisa. Kalau pas kosong bersama dengan anak saya ajak. Mereka berangkat apalagi kalau lewat darat, misalkan bawa mobil sendiri kan lebih enak. Jadi bersama-sama melayani. Iya, juga. bersama-sama. Jadi quality time-nya juga ya di melayani. Iya, bersama itu bisa. ya. Ya ini yang terbesar sih kalau apalagi di satu gereja seperti ini kan quality time kita kan bersama-sama. Hari Minggu selalu udah bersama. Walaupun hanya bersama-samanya sebentar, sisanya mereka pergi masing-masing lah kira-kira Iya, gitu. iya. Tapi kami udah terbiasa hal itu. Jadi penting sekali juga untuk kita nih mencari pasangan yang memang sevisi semisi mungkin ya. Iya, iya. Biar Itu sejalan. bisa dilainkan. Iya, saling support Iya. dalam memimpin. Iya, harusnya sih sebenarnya kebenarannya kayak gitu sih ya sebenarnya. Iya. Nah, kalau Pak Budi sendiri di dalam pelayanan di SMCC ini ada harapan ke depannya nggak sih? Harapan-harapan yang mungkin saat ini masih belum tergapai. Doa dan harapan ke depan mungkin apa Pak Bu? Terus yang belum tercapai apa sih? Ya. Atau mungkin achievement yang sudah ada boleh diceritakan. Saya lebih banyak cerita harapan aja ya. Karena gini, saat ini yang kami betul-betul saya berdua ya, bukan hanya saya dengan Angga yang sering kali kami bahas bersama-sama kerinduan yang mungkin one day satu hari adalah lebih banyak lagi anak-anak muda ini yang lebih muncul. Artinya gitu. Regenerasi. Oh iya, artinya generasi-generasi yang baru-baru ini lebih banyak muncul. Jadi sudah bukan kami lagi harusnya itu. Itu harapan kami. Kami rindu banget. Satu hari muncul orang-orang baru, pembicara-pembicara yang hebat. Ya, jadi fokus sudah tidak pada kami lagi. Itu harapan yang terbesar kami. Makanya bahkan menurut kami pun kami merasa terlambat sebetulnya. Agak terlambat. Kenapa Pak? Ya, dalam arti begini, saya dulu khotbah itu ketika kami masih berusia 24-25 tahun saya sudah khotbah di mana-mana. Nah, sekarang ini beberapa orang baru berkhotbah mungkin usia masih sudah 30 sekian buat saya. Makanya kita berusaha untuk memberikan ruang kepada mereka itu untuk muncul semuanya. Bagaimana ayo muncul, bukan hanya sebagai pembicara. Tapi kalau sebagai pemimpin sudah kami lakukan ini sekarang. Ya, pemimpin-pemimpin semua mulai muncul, apalagi kita di SMCC kan cukup banyak pemimpin yang dilahirkan. Tapi kita kepingin bahwa satu hari mereka pun bukan hanya memimpin di gereja, tapi mereka bisa menjadi berkat buat tubuh Kristus dimanapun mereka berada. Itu harapan. Ya, kalau pencapaian kami melihat bahwa ada banyak sih pencapaian yang Tuhan buat itu sampai hari ini. Ya, kalau saya Apa yang satu yang menjadi apa kayak mengappreciate diri sendiri gitu Pak Budi, achievement Pak Budi yang ya pastinya melahirkan pemimpin ya betul, tapi mungkin yang lebih signifikan Pak Budi. Ya, yang jelas bahwa kalau lebih signifikan bahwa kita dalam setiap pergerakan hari ini SMCC ada dan hidup, kira-kira gitu kan. Jelas. Saya bisa yang melihat. sudah kalau SMC sendiri udah berapa lama Pak Budi? Ini 18 tahun. 18 tahun. Ya, ILT sampai hari ini terus berkembang, bergerak. Yang 26 Ya, tahun. walaupun saya sendiri sudah tidak terlalu sampai in charge di dalamnya. Iya. Ya, tapi saya selalu terhibur begitu saya melihat hal-hal yang baik yang terjadi. Demikian juga sekolah Pandega Jaya yang sekarang usianya sudah ada 10 tahun dan melahirkan begitu banyak orang-orang. Ya, belum lagi dari gereja. Ya kan? Yang dalam tanda petik sudah mulai terus move, berkembang terus artinya sudah mulai ada di Kupang, Jakarta dan setiap kali saya mendengar dari mereka yang bergerak, ya itu cukup lebih dari cukup sih buat saya menjadi sebuah penghiburan buat saya. Ketika melihat ini, wah dia berkembang, bergerak. Walaupun mungkin saya udah nggak 100% in charge di sana, ya kan. Tapi begitu melihat itu aja udah, itu kalau kita lagi stres gitu seperti disiram air yang refresh kembali refresh lagi. Begitu kita melihat pergerakan ini, di sini mereka cerita, kami lagi antusias, wah udah cukup. Ya, yang penting pokoknya selama kita masih bergerak aja buat saya lagi. Itu udah Lebih dari cukup lah artinya gitu kan. Sekarang kita lagi ngerjakan ini, lagi membangun ini, kerjakan. Ya itu aja.
Itu menjadi sebuah penghiburan kalau saya gitu. Kalau harapan Pak Budi sendiri ke depannya? Ya kedepannya tentunya pergerakan yang Tuhan percayakan begitu banyak ini, orang-orang yang bersama dengan saya semuanya bisa handle gitu loh. Kalau one day tanpa saya, tanpa Angga pun tetap bisa berjalan gitu. Karena itu sebetulnya tantangan yang cukup berat. Ya, kalau sampai mereka nggak bisa menghandle, ada begitu banyak contoh. Begitu selesai, tiba-tiba ambruk satu persatu dan tinggal sisa gereja aja. Padahal gereja itu sebetulnya cuma hanya base-nya aja. Salah kalau orang hanya fokus pada gereja, salah. Gereja ini menjadi alat untuk membangun banyak hal. Jadi bukan terus tiba-tiba yang lain-lainnya hilang, tinggal gereja mereka bangga. Enggak. Gereja itu alat. Makanya dikatakan gitu. Gereja itu alat untuk kita membangun kerajaannya. Jadi gereja itu bukan yang utama. Gereja itu bukan tujuan. Gereja itu alat. Orang-orangnya ya. Iya. Tujuannya apa? Memperluas kerajaannya. Nah, itu orang tuh jadi berubah karena menjadikan gereja itu tujuan. Ya, begitu mencapai bangun gereja ya udah dia merasa berhenti di gereja, fokus. Bukan, gereja itu alat, gereja bukan tujuan. Tujuannya adalah memperluas kerajaannya. Tujuannya adalah menjadikan murid, semua bangsa murid Kristus. Itu tujuan. Gereja alat. Ya, ekosistem, habitat yang kita siapkan. Orang dikumpulkan untuk apa? Untuk kita bergerak bersama-sama. Nah, itu mesti paham betul-betul kalau orang membangun gereja. Gereja bukan tujuan, gereja itu alat. Udah. Wah, biasa banget ya. Yeah. Terberkati. Sangat terberkati. Tapi mungkin ada quotes nggak Pak Budi yang ingin Bapak sampaikan nih buat Untuk kami juga, sahabat untuk curhat podcast curhat bersama New Life. Gitu. Kalau quotes ya, saya selalu mungkin kalau teman-teman semua lihat di media sosial, saya tulis di depan ini, seberapa besar pengaruh kita itu ditentukan oleh seberapa besar kepentingan orang lain yang kita dahulukan. Ya, jadi kalau kamu ingin punya pengaruh yang besar, berarti kamu harus perluas kepentingan orang lain yang mesti kita harus pikirkan lebih dahulu. Itu aja sih. Luar biasa sekali. Udah penuh nggak, Nak? Udah penuh. Sebenarnya Masih banyak yang ditanyain ya. Tapi berhubung terbatasnya waktu. Durasi, Ya, terima kasih banyak Pak Oke. Budi. Terima buat kasih, Pak nilai-nilai Budi. yang sudah dibagikan. Ya, Terima kasih sama-sama. buat pelayanannya. Dan jangan lupa sahabat Kes Curhat bersama New Life untuk saksikan terus siaran curhat setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di channel YouTube YouTube New Life Batam. New Life.